Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menambah bekal kita meraih kebahagiaan di dunia terutama akhirat. Kita masih diberi kesempatan bertemu dengan waktu maghrib, dan Alhamdulillah kita juga masih diberi pertolongan dan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga di waktu maghrib ini kita menunaikan kewajiban besar. Kita rukuk, sujud, menunaikan sholat maghrib, zikir ba'da shalah, dan juga sholat ba'diyatul maghrib. Semoga kita bisa istiqamah sepanjang hayat kita, ketika maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sampai ila masya Allah, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang jelas kita tidak mungkin kekal dan abadi di dunia ini ya. Dan insya Allah kita akan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ya, untuk melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita masih menekuni mengkaji tafsir surah Al-Mutaffifin. Terakhir sampai ayat berapa kemarin? 20 berapa? 26 ya. Ya, tapi belum selesai tafsirnya ya. Belum tuntas waktu itu. Tayyib, kita lanjutkan dari ayat 25, 26 dan seterusnya sampai waktu isya tiba. Baik. Qala Allah Ta'ala yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak. Dilak itu diapain? Biasanya kalau minuman ini ada apa? Segel ya. Tayyib. Khitamuhu misk, segelnya atau laknya adalah kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemarin sudah sampai itu, wa khitamuhu misk. Dan untuk yang demikian itu, untuk meraih kenikmatan surgawi ya. Wa fi dzalika ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, an-na'imil muqim, kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi ini di mana? Di mana? Kenikmatan yang abadi, surga. Kalau di dunia ini cuma sekejap. Ya, ya. Kita umur 60-an saja itu sudah banyak nikmat yang tidak bisa kita nikmati, kita masih hidup. Ya kan? An-na'imil mukim,
yakni kenikmatan yang abadi. Alladzi la ya'lamu miqdarahu wa hasanahu illallah, yang tidak ada yang mengetahui ukurannya dan indahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bicara nikmat surga itu nggak mungkin kita jangkau dengan akal kita yang terbatas. Tidak mungkin kita cover dengan imajinasi kita yang terbatas. Jadi hakikatnya ya tidak kita jangkau. Ini yang membuat kita penasaran, yang membuat kita rindu. Yang ujung-ujungnya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya. Kita itu kalau menjelajah surga melalui ayat-ayat, kita akan mendapatkan berita-berita yang luar biasa. Kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati. Kalau toh ada nikmat yang ada di dunia ini itu hanya sama namanya saja, hakikatnya beda. Anggur surga beda dengan anggur, berarti anggur surga itu belum pernah terlihat oleh mata. Kalau seandainya anggur surga itu sama dengan yang ada di dunia ini, berarti murah banget. Rugi orang bersusah payah cuman dapatnya seperti. Demikian juga kalau di surga itu ada kematian 50 tahun, 100 tahun mati gitu kan, meninggal kayak di dunia ini, berarti juga tidak istimewa banget. Berarti sesaat menikmatinya. Penghuni surga itu nggak bakalan mati, nggak bakalan menua, nggak bakal sakit, nggak bakal sengsara. Sempurna. Baik. Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang berlomba-lomba. Nih ya, Masya Allah. Jadi Allah mengarahkan hamba-hambanya ini supaya berlomba-lomba untuk meraih surga. Tapi dari masa ke masa, orang yang diarahkan untuk berlomba ke jalur ini memang jumlahnya tidak banyak. Justru sebaliknya, sebagian besar manusia itu terperdaya, tertipu dengan dunia yang fana ini. Surga itu nggak kelihatan dengan panca indera, nggak bisa dijangkau. Ya, kita menjangkau surga itu melalui ayat-ayat Al-Quran. Itu pun kalau kita faham, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jujur aja, bacaan favorit kata orang Islam sendiri hari ini apa? Ya pantas kalau nggak mengenal surga atau kurang kenal surga itu biasa banget, nggak bisa dijangkau dengan panca indera. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk di dalam jalur ini, berlomba-lomba demi meraih surga. Baik. Dengan cara apa? Ayyatasabaqu fil mubadarati ilaih, berlomba-lomba, bersegera untuk meraihnya, meraih kenikmatan yang ini tadi. Bil a'malil musilati ilaih, dengan amal-amal yang menghantarkan kepadanya. Saatnya sekarang ini kita berlomba ya menuju surga. Sabar menekuni amalan-amalan yang menghantarkan ke sana, yang menyebabkan sampai ke sana. Ini juga amal yang menyebabkan sampai di sana. Surga itu tidak bisa dijangkau hanya dengan mengandalkan kecerdasan. Allah yang menjelaskan. Dimulai dari kuncinya tauhid, pastikan kita punya keyakinan la ilaha illallah. Setelah itu, supaya la ilaha illallahnya ini tidak rusak, justru makin sempurna, berikutnya ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah.
Kita kerjakan perintah-perintahnya sebatas kemampuan kita. Kita jauhi larangan-larangannya. Ikhlas karena Allah. Ya, baik. Fahada aula ma budilat fihi nafaisul anfas. Inilah yang semestinya dikejar oleh jiwa yang paling berharga. Ini terjemahannya enggak pas, tidak sesuai dengan teks aslinya. Begini, saya bacakan ya. Fahada aula ma budilat fihi nafaisul anfas. Inilah hal yang layak untuk dikorbankan, hal-hal yang paling berharga. Ya, karena surga itu luar biasa, maka dalam musabaqah menuju surga, meraih surga, ya, ini layak dikorbankan sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga apa? Nyawa, ya kan? Kalau memang terbuka jalurnya, nyawa ini harus disabung, harus dipertaruhkan demi mendapatkan surga. Pertaruhkan. Apalagi harta, ya. Jangan sampai ada orang itu kepingin masuk surga, tapi pelit, mengorbankan sebagian hartanya, apalagi yang sudah level wajib, membayar zakat enggak. Misalnya gimana? Orang pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa kok mengorbankan sebagian hartanya, dan itu tidak akan membuat dia kere, tidak akan membuat dia miskin, enggak. Atau misalnya dia pengen meraih ini, tapi amalan-amalan yang diharapkan menjadi penyebab dia sampai ke sini, ditunaikan dengan asal-asalan. Sholat enggak khusyuk, enggak tumakninah, enggak berusaha untuk sebaik mungkin, ya. Adzkar, zikir misalnya, ya kan, mestinya ditunaikan dengan sebaik mungkin. Ini yang sering saya sampaikan, kadang-kadang orang udah zikir itu cepatnya luar biasa, lafadznya itu tidak terucapkan dengan sempurna. Subhanallah, 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 alhamdulillah, mau kemana gitu loh, padahal cuman 33 kali. Alangkah bagusnya kalau itu pertama diucapkan dengan sempurna, kemudian diupayakan, dilatih kita, mulutnya dzikir, hatinya menghayati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jemaah sekalian, begini ini selisihnya itu tidak sampai jam-jaman loh. Selisihnya itu paling hitungan menit, ya kan? Zikir yang sempurna, lafaz-lafaznya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nanti baca ayat kursinya juga bacanya yang tartil, ya. Itu tidak sampai setengah jam. Jadi kita itu kadang-kadang diperdaya, ya, oleh musuh kita itu hanya dalam hitungan menit. Padahal kalau kita sabar sedikit, tambahi 5 menit, itu sudah bagus. Termasuk misalnya ibadah-ibadah maliyah, ya, yang digunakan untuk menggapai ridho Allah, rahmat Allah. Itu kita diajarkan yang bagus. Kalau ngasih makan, orang itu kalau ngasih makan tujuannya apa? Ya supaya dimakan. Maka kalau kita masih makan, itu adalah makanan yang masih istimewa, yang ketika diberikan kepada orang itu dia bernafsu, apa istilahnya? Nafsu apalagi semangat untuk makan. Iya, ya. Jangan sampai kita bersedekah makanan tapi kita sendiri sudah tidak doyan, apalagi sudah tidak layak. Memang tong sampah itu orang. Ini begini diajarkan dalam agama kita. Kita kalau berbagi pakaian misalnya, pakaian itu kan supaya dipakai kan, berarti minimal yang layak pakai. Demikian juga kalau kita berbagi, memberi orang misalnya alas kaki, sepatu, sendal, kan dipakai. Jangan yang sudah sudah rombeng istilahnya. Nah, termasuk ibadah maliyah, hal yang kita dianjurkan untuk bagus. Korban, udhiyah. Kita itu kalau korban dianjurkan yang paling baik yang sanggup kita
kita jangkau. Masa orang kantongnya tebal beli kambing yang kuntet, yang kecil, yang kutuan, sementara kalau dia makan sate nyari yang apa? Yang empuk, yang daging murni. Astagfirullah, ini enggak. Maka inilah, tolong kita perhatikan amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita harapkan bisa menyebabkan kita sampai ke surga, itu upayakan yang terbaik. Termasuk kita ke masjid misalnya, itu jangan kayak mampir. Apalagi kita di rumah, usahakan kita ke masjid itu dalam penampilan performa yang topnya, pakai baju yang bagus, benar-benar semangat ke masjid, ikhlas karena Allah, ya. Kemudian apalagi dilengkapi dengan wangian, menunjukkan bahwa kita ini benar-benar fokus ingin ke masjid, bukan kayak orang mampir gitu. Nah, ini kita latih. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk nikmat surgawi inilah hendaknya orang berlomba-lomba. Ya, dan harus cepat. Kalau kita lemot, ketinggalan. Karena amal-amal yang disyariatkan, yang menjadi penyebab menuju surga itu waktunya terbatas. Sholat waktunya terbatas. Bahkan jam segini ini kira-kira warga sini kepengen sholat jamaah di suatu masjid, masih ada nggak yang jam segini ini belum sholat maghrib? Masih ada nggak? Di wilayah sini nggak ada, ya dia pasti masbuk. Bahkan sudah pada selesai dzikir, sudah pada pulang, nggak ada orang. Ini kita alhamdulillah ada ta'lim, berarti ada orang di sini. Padahal cuma berapa ini? Tadi maghrib berapa? Jam komatnya jam berapa? 6 ya, 6 lewat 5 mungkin ya. Itu baru 35 menit atau berapa itu? Kalau dari 5, iya ya, 30. Itu sudah tidak ada sholat jamaah maghrib di wilayah sini. Entah kalau dia lari ke Malaysia sana atau di Indonesia mana, di ujung sana mungkin baru. Di wilayah ini ternyata sholat itu butuh gerak cepat kan, supaya kita tidak masbuk. Nah, butuh gerak cepat. Saya yakin di wilayah ini tidak ada sholat itu setengah jam ya belum dikumandangkan iqamat. Jeda waktu antara adzan dengan iqamat itu nggak ada yang setengah jam, nggak ada. Apalagi waktu maghrib. Kalau subuh mungkin ada ya, tapi kalau waktu begini ini rata-rata butuh cepat. Ya. Semua ada waktunya. Kalau kita lemot, entar ketinggalan. Maka dalam ayat yang lain yang mirip maknanya dengan ini sering dengan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita istilahkan perlombaan, musabaqah, ada musabaqah. Dunia ini penuh dengan musabaqah. Kemarin baru musabaqah tingkat internasional di Paris, Olimpiade ya. Nggak tahu kita dapat berapa medali. Ini kayaknya sudah nggak penting, jarang yang ngikutin ya kan. Baru aja lomba ya, 17 Agustus kemarin tuh penuh dengan perlombaan, macam-macam lombanya. Orang mukmin dia yakin ada perlombaan yang digelar oleh Allah, yang menyelenggarakan Allah, yang dilombakan semua cabang kebaikan. Hadiahnya surga. Kalau lomba itu biasanya yang dapat hadiah juara berapa? 1, 2, 3. Nggak tahu juara harapan masih ada apa enggak. Nah, hadiahnya ini surga seluas langit dan bumi. Yang ikut berlomba siapa? Ya orang-orang beriman. Kalau belum beriman, ya beriman dulu baru ikut perlombaan. Kalau misalnya dia tidak beriman ikut berlombaan, nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada hasilnya, ya kan? Fastabiqul khairat. Ya, ini ingatin ya. Seharusnya kita itu melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu penuh semangat, karena kita berlomba, tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Tapi nyatanya harus terus digembar-gemburkan, disampaikan di masjid-masjid, di khutbah-khutbah. Karena rata-rata mereka itu kadang-kadang berlombanya bukan di jalur ini.
Bahkan kadang-kadang tidak berlomba saja, cuman main bola itu kadang-kadang sholat jadi korban. Mestinya orang Islam itu kalau main bola tahu waktu. Kemudian tujuannya kalau olahraga itu supaya sehat badannya. Kalau sehat ibadahnya bisa maksimal. Ibadah orang sehat ke masjid, kemudian usahakan sempurna. Tapi kadang-kadang justru orang Islam olahraga sampai enggak sholat. Gimana? Ya memang begini, inilah ngurusin diri kita ini. Banyak yang harus kita perhatikan ya. Kerja sampai gak ibadah. Kemudian ada yang ngeles, Pak, kan kerja itu ibadah. Kalau saya nggak sholat apa salahnya? Ya salah banget lah. Ibadah itu tidak boleh makan ibadah yang lain. Kalau kamu niatnya kerja itu ibadah, kamu juga harus ingat sholat itu juga wajib ditunaikan. Dan seharusnya itu kerengkuh semua. Orang Islam itu prestasinya dalam sehari itu Masya Allah. Kerja keras iya untuk kemaslahatan dunia ini, dan juga ibadah tidak ditinggalkan. Jadi kalau ibadah terus sampai nggak ibadah, akhirnya kerja akhirnya dia ngemis-ngemis, itu nggak bener, ya kan? Atau kerja terus sampai akhirnya dia banyak duit tapi tidak menunaikan sholat 5 waktu, nggak Jumatan, itu nggak benar. Masing-masing ada porsinya. Itu pun masih punya kesempatan istirahat juga kan, masih makan. Kalau yang punya istri 4 juga masih punya waktu untuk gilir istrinya ke sini, ini giliran di sini. Nggak tahu gimana gilirannya ya. Antum ada yang punya pengalaman punya istri 4, gilirnya gimana? Tapi ya seharusnya masih bisa menikmati yang dihalalkan oleh Allah, masih bisa, iya. Cuman kadang-kadang kita ini masalahnya pemanfaatan waktu itu. Jadi ini ya, bisa dibayangkan makna yang terkandung di dalam ayat ini luar biasa. Hendaknya untuk meraih nikmat surga itu orang berlomba-lomba. Kalau berlomba itu berarti semangatnya tidak mau apa? Kan namanya lomba, kepengen apa? Juara, kepengen menang. Berarti yang namanya males itu udah minggir. Tapi kalau masih dijangkiti males ya pasti nggak ikut, udah ketinggalan. Taim. Nah, inilah ya arena yang layak untuk dikorbankan hal-hal yang paling berharga. Kadang-kadang nyawa, kadang-kadang harta, ya, dan yang lainnya. Wa ahrama tazahamat lil wusuli ilaihi fuhulur rijal, dan yang lebih layak orang berlomba-lomba untuk sampai ke, dan yang layak untuk berlomba-lomba meraihnya orang-orang hebat, ya, orang-orang di situ terjemah orang-orang pilihan, orang-orang hebat. Baik. Kemudian berikutnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Mana tadi al-mutaffifin ya. Dan campurannya adalah dari tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa mizaju hadha syarabi min tasnim, dan campuran minuman ini adalah tasnim. Wa hiya ainun yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang darinya orang-orang yang didekatkan minum. Wahya a'la asyribatil jannah, dan itu adalah minuman surga yang paling istimewa, yang paling tinggi, alal itlaq, secara mutlak. Falidhalika kanat khalisatan lil muqarrabin, oleh karena itu minuman ini spesial hanya untuk orang-orang yang didekatkan. Berarti ini minuman yang sangat spesial karena hanya diperuntukkan orang-orang yang spesial, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Alladzina hum a'lal khalqi manzilatan, yaitu makhluk atau manusia yang paling tinggi kedudukannya. Wa mamzujatun di ashabil yamin, dan
Minuman ini dicampur untuk golongan kanan, ay makhlutatun birrahiq wal ghairi wa ghairihi minal ashribatil ladidah, yang dicampur dengan rahiq dan yang lainnya dari minuman-minuman yang lezat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dunia ini orang Islam diuji dengan larangan minum khamr. Khamr yang beredar di sekitar kita, apalagi zaman sekarang ya, banyak banget beredar. Itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminum. Demikian juga semua yang memabukkan diharamkan untuk dikonsumsi. Kalau kita kenal minuman surga, ada khamr yang lezat diminum, yang tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk, dan kita benar-benar kepingin mendapatkan minuman ini. Sementara ada kabar dari Rasulullah, orang yang minum khamr nanti di dunia ini, nanti di akhirat dia tidak dapat minuman itu. Apa yang terjadi seharusnya? Orang Islam itu seharusnya nggak kepingin, nggak tertarik, nggak tergoda dengan khamr dunia ini, karena ada yang diharapkan. Semoga nanti kalau saya sabar di dunia ini tidak menenggaknya, nah mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan khamr surga. Makanya orang itu kalau sudah tidak punya cita-cita hebat di akhirat, tidak kenal akhirat, dunia ini yang sekadang-kadang itu receh, yang kadang-kadang hina, itu menjadi sesuatu banget, menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau orang itu kenal akhirat, di sana itu kekal dan abadi, di surga itu ada nikmat yang luar biasa, salah satunya adalah khamr. Semoga saya dengan menghindari khamr, meninggalkan ini karena Allah tentunya, bukan karena tidak punya duit, bukan karena ini, enggak. Karena ingin mendapatkan ganti di surga, itu seharusnya punya semangat yang luar biasa. Kemaluan saya jaga, semoga nanti saya dibalas dengan surga. Tapi tentunya bukan hanya menjaga kemaluan saja, harus beriman, menunaikan kewajiban-kewajiban besar. Karena di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita dijelaskan calon penghuni surga itu ketika di dunianya mereka itu menjaga kemaluannya, kecuali dilampiaskan kepada istri dan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak ada dalam kehidupan kita, berarti satu-satunya tempat pelampiasan yang halal itu adalah istri. Dah, insya Allah wanita kinclong-kinclong yang di luar sana itu, yang glowing-glowing itu, yang cantik-cantik tapi tidak halal, mudah-mudahan kita bisa sabar, tidak tergoda. Demikian juga duit, ya. Makanya seharusnya ya iman kita dengan adanya kehidupan akhirat, cita-cita kita ingin selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itu salah satu buahnya memantul dalam kehidupan kita ketika di dunia kita sabar menekuni, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, sabar meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dengan harapan ketakwaan saya, ketaatan saya ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, menjadi penyebab saya meraih keberuntungan yang tiada tara. Jadi kalau orang Islam sekarang itu Masya Allah ya, pada pesta miras, kemudian pada berkelimangan pada mati ya, kemudian maksiat-maksiat yang lain, ini sebenarnya keadaan seperti ini tidak selaras, tidak sesuai dengan hidupnya orang Islam. Hidupnya orang Islam itu mesti adalah ibadah sekuat tenaga, sebatas maksimal. Tapi masih jauh kan? Coba waktu maghrib begini nih, kalau seandainya orang-orang Islam itu peduli ibadah, itu masjid ini nggak muat, masjid-masjid lain nggak muat. Tapi sayang ya, ya, baik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihi yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang pendosa, orang-orang yang berdosa dahulu, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan jika mereka melewati orang-orang beriman, yataghamazun,
mengedip-ngedipkan matanya, ya. Mengedip-ngedip matanya. Untuk apa itu? Ngedip-ngedipkan matanya itu maknanya apa? Menghina, melecehkan dan merendahkan. Taib. Wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, inqalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu benar-benar orang-orang yang sesat. Allahu Akbar. Orang kafir menilai orang-orang mukmin itu orang-orang yang sesat. Inilah dunia, jungkir balik, ya, ya, ya. Yang sesat itu sebenarnya mereka, tapi justru mereka yang mengatakan orang-orang mukmin itu yang kafir. Sampai hari ini nyesat-nyesatin orang itu memang kadang-kadang gak mikir sesat. Kenapa kamu katakan sesat? Kadang-kadang itu gak ada alasan, asal iseng aja. Jadi dari dulu yang namanya orang menganggap orang lain sesat itu ya kayak koboi mabuk itu, nembakin semau-maunya. Hati-hati, ya, jaga lisan kita, jangan sampai kita sembarangan mengatakan orang itu sesat. Jangan-jangan orang yang kita anggap sesat itu ternyata dia justru orang yang berada di atas jalan yang benar, ya. Kenapa orang kafir menilai orang mukmin sesat? Karena mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, mengikuti agama yang diajarkan oleh Rasulullah, dianggap sesat. Hari ini juga begitu, kalau ada orang mengamalkan sesuatu yang tidak jamak, istilahnya tidak sesuai dengan orang banyak, kadang-kadang juga banyak terburu-buru yang menyatakan sesat. Baik. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, padahal mereka tidak diutus, ya, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Fal yaumal ladzina amanu 'alal minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu sudah mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan? Tentu jawabnya iya, sudah, pasti akan dapat balasan. Baik, kita simak tafsirnya, ya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimin, ketika Allah menyebutkan balasan orang-orang yang berdosa, orang-orang durjana, wa jazaa'al mu'minin, dan balasan orang-orang beriman. Beda nggak balasan orang-orang bejat durjana dengan orang mukmin? Beda. Sudah pasti beda. Allah Maha Adil. Tidak mungkin sama balasan antara orang pendosa dengan orang beriman. Tidak mungkin sama balasan orang kafir dengan orang beriman. Tidak mungkin. Demikian juga tidak sama balasan orang yang imannya kuat dengan orangnya yang imannya lemah. Tidak sama balasan orang yang amal solehnya banyak dengan yang sedikit. Maka masuk surga itu tidak serentak, karena memang berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang diadab dulu di neraka, baru akhirnya setelah bersih dientaskan oleh Allah dan nyusul. Karena memang nyatanya orang beriman itu juga bertingkat-tingkat imannya, bertingkat-tingkat amalnya, ya. Adab di neraka juga tidak sama. Orang munafik diletakkan oleh Allah di paling bawah. Ada yang adabnya di permukaan neraka. Maka Rasulullah menyebutkan sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah seseorang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara jahanam, otaknya mendidih seperti air yang direbus. Taib. A'adzanallahu jami'an minan nar. Baik. Wa dzakara ma bainahuma minat tawafutil azim, dan Allah sebutkan ada perbedaan yang sangat menyolok, perbedaan yang sangat besar antara balasan keduanya. Balasan orang-orang durjana, ya, termasuk yang dimaksud durjana itu kadang-kadang yang dimaksud adalah orang kafir, ya, dan orang beriman itu perbedaannya jauh banget, menyolok banget. Akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin.
Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang durjana, orang-orang kafir dahulu waktu di dunia itu kerjaannya ngeremehin, menghina, melecehkan orang-orang beriman. Ya. Apalagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kafirnya itu pentolan-pentolan, kaya raya, tokoh-tokoh, sementara yang mukmin itu kere-kere. Ya. Bahkan ada yang hamba saya yang mukmin itu orang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang lemah. Bilal, kemudian siapa? Ammar, keluarga Ammar, ya kalau apa namanya? Keluarga Yasir. Orang-orang lemah. Makanya pada waktu itu awal-awal dakwah orang-orang musyrik itu leluasa menginjak-injak, leluasa menyiksa, menyakiti sahabat-sahabat Nabi karena memang mereka ini orang-orang lemah. Ya. Baik. Wa yastahzi'una bihim, dan mengolok-olok mereka, wa yadhakuna minhum, dan menertawakan mereka, wa yataghamazuna bihim, dan mengedip-ngedipkan matanya kepada orang beriman inda mururihim alaihim, ketika orang beriman itu melewati mereka. Hati-hati ya, ada perbuatan-perbuatan kecil yang maknanya itu dalam banget. Ya, maka jaga jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Ngedip-ngedipin mata, micingkan mata namanya. No, lewat. Kadang-kadang orang sekarang itu, calon penghuni surga lewat tuh. Masya Allah, yang pegang kunci surga lewat tuh. Astagfirullahaladzim. Orang Islam hari ini tuh ada yang tega-teganya itu dia merendahkan saudara itu tuh. Wah, itu calon penghuni surga, itu juru kuncennya surga. Orang-orang suci pada datang tuh. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau begini apa? Fulan begini apa? Hah? Bagus, ya kan? Muji. Tapi kalau gini, hina kan? Hati-hati. Begini ini dalam Islam, baik yang ucapan maupun perbuatan merendahkan orang lain. Apalagi kalau yang direndahkan itu sama muslim, na'udzubillah. Antum berani-beraninya merendahkan saudara sama muslim. Emang kamu tahu kalau kamu itu lebih mulia daripadanya di sisi Allah? Kalau ada yang mengatakan, Pak, dia itu kere, Pak, nggak punya apa-apa sementara saya kaya. Dari mana kamu belajar agama ini? Kalau orang hartanya banyak itu dijamin lebih tinggi kedudukannya. Ayo, dari mana? Pak, orangnya jelek, Pak, kuntet, hitam. Dari mana kamu punya nyali? Siapa yang ngajari kalau saudaramu itu misalnya fisiknya tidak sempurna atau fisiknya tidak ideal? Dijamin bahwa kamu yang sempurna itu lebih mulia dari sisi Allah. Di sisi Allah kan nggak ada. Mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena ketakwaannya. Iya. Coba kalau begini dihayati, itu tawadhu itu insya Allah mudah kita lakukan. Maka dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah suatu kaum itu ngolok-olok. Ngolok-ngolok itu kalau orang Jawa bilang ngelek-elek, menghina, merendahkan suatu kaum. Karena apa? Asa an yakunu, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang kamu rendah, yang mereka rendahkan itu lebih baik dari mereka di sisi Allah. Kita tidak tahu ranking kita di sisi Allah. Nah, nih, ini kerjaannya orang kafir dari dulu sampai hari ini begini. Iya. Mereka orang-orang yang ini happy itu, yang senang-senang kadang-kadang secara hal atau secara verbal mereka merendahkan orang beriman. Ya. Kemudian ihtiqaran lahum wazdira, mereka melakukan itu untuk meremehkan, merendahkan dia dan mencelanya atau menghinanya. Wa ma'ahada tarahum mutmainnina la yakhturul khaufu ala balihim. Ya. Namun mereka, kamu melihat mereka itu tenang, tidak terlintas, tidak terlihat rasa takut ya di benak mereka. Ini orang bukan orang sukses. Jadi kalau ada orang di dunia ini dia misalnya bergelimang dengan kemewahan, kemudian meremehkan, menghina orang mukmin, dan mereka tenang-tenang saja, tidak tidak ada kekhawatiran, ini orang terperdaya, orang tertipu, calon orang nangis air mata darah di akhirat,
calon orang yang menjerit-jerit di neraka, minta dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh kalau mereka tidak bertobat. Tolong ya, sabar menjalani hidup ini. Kalau toh kita menjadi korban dilecehkan oleh orang-orang begini, tenang ya, tenang. Semoga kesabaran, keistiqomahan kita itu nanti berbuah manis. Sementara orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menghina orang-orang beriman, ya, nanti akan kena batunya, pasti tidak akan kemana-mana. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur di negara kita ini kita dapat ruang sebagai orang Islam, ya. Masya Allah, kita harus bersyukur. Di luar sana, ya, itu saudara kita kadang-kadang mau adzan saja keluar tuh nggak boleh. Ya. Di luar sana itu, di negeri luar, semua orang dikasih kebebasan kecuali orang Islam. Sampai perempuan muslimah itu kadang-kadang pengen menjalankan kewajibannya, ya, mau menutupi auratnya ditentang. Tapi yang telanjang bulat di jalan-jalan biarkan. Itu di luar sana, ya, di luar sana. Baik, semoga ya, setelah kita pelajari hal ini, ya, pertama jangan sampai kita menjadi pemain. Kita muslim tapi meremehkan saudara kita, menghina, merendahkan saudara kita yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan. Kalau kita belum bisa menjalankan, tolong hargai dan hormati orang yang bisa mendahului kita menjalankan kebaikan. Jangan malah direndahkan, karena ini aslinya yang menghina orang-orang beriman, yang merendahkan, yang itu adalah perbuatannya siapa tadi? Orang-orang kafir. Orang muslim seharusnya mencintai saudaranya karena Allah. Kalau melihat saudaranya melakukan kebaikan, mestinya dia dukung, dia doakan semoga diterima oleh Allah. Dan dia juga berdoa mudah-mudahan bisa menyusul saudara-saudaranya yang lebih dulu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.